Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Akbar dengan NIM B1B122056. Saya dari program studi ilmu pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pemerintahan nasional yang diampu oleh Bapak Alfa Baryansyah SIP MIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Akbar dengan NIM B1B122056. Saya dari program studi ilmu pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS Pemerintahan Nasional, di mana nantinya saya akan menjelaskan materi tentang dasar-dasar teori sistem. Dasar-dasar teori sistem. Di dalam dasar teori sistem ada beberapa bagian. Yang pertama, teori pemisahan kekuasaan. Yang kedua, teori demokrasi. Yang ketiga, teori negara berdasarkan atas hukum. Yang keempat, teori negara berkonstitusi. Yang kelima, ajaran negara kesejahteraan. 6. Ajaran sistem pemerintahan. Yang pertama, teori pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan dikenal dengan istilah trias politika. Trias politika berasal dari bahasa Yunani, yaitu tri yang berarti tiga, as artinya poros atau pusat, dan politik yaitu kekuasaan. Trias politik merupakan aturan yang mengatur tentang kekuasaan tidak boleh diberi kepada individu yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dari golongan orang yang memiliki kekuasaan yang besar. Oleh karena itu, kebebasan dasar penduduk lebih terjamin. Trias politik merupakan ahli hukum Prancis yang bernama Montesquieu agar semakin utuh dan lengkap rancangan pemisahan kekuasaan. Pemisah kekuasaan pertama kali yang dikenal oleh John Locke. Kemudian dikemukakan lagi oleh ahli hukum Prancis yang bernama Montesquieu. Ia menyempurnakan agar semakin utuh dan lengkap rancangan pemisahan kekuasaan. Terus, pemisahan kekuasaan merupakan pemecahan yang dipegang teguh dan benar pada tugas atau fungsi pada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Adapun dalam kamus Thesaurus Bahasa Indonesia, kekuasaan negara adalah kekuasaan membuat undang-undang, kekuasaan melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan mengadili. Kekuasaan berasal dari kata kuasa, maknanya kemampuan atau kesediaan untuk mencapai sesuatu yang paling berkuasa. Kedudukan tertinggi dalam suatu pemerintahan yang selagi menduduk sebagai seorang pemimpin negara yang terpilih secara eksklusif atau lisan. Artinya bahwa pemerintahan di suatu negara lalu selanjutnya menjadi aturan pemerintahan pada sebuah negara. Trias politika adalah rancangan pemisahan kekuasaan pertama kali yang dikenal oleh John Locke, seorang filosof berkebangsaan Inggris. Bukunya yaitu Two Treatises of Government, pemikiran John Locke. Lalu
kemudian mempengaruhi ahli hukum Prancis yang bernama Montesquieu agar semakin utuh dan lengkap. Rancangan pemisahan kekuasaan. Montesquieu mengungkapkan pendapat pada bukunya yang berjudul The The Spirit des Lois, terbit tahun 1748, membahas pemisahan kekuasaan. Montesquieu berpendapat jika kemerdekaan bisa terjamin jikalau tiga kegunaan kekuasaan bukan dipegang pada suatu orang, tetapi oleh tiga orang atau orang yang terpisah dan terpecah. Jika pemimpin kepenguasaan utama membuat peraturan, mengungkapkan pilihan dan menengahi masalah di tengah yang di lingkungan masyarakat. Pada abad ke-21, hipotesis trias politika sampai saat ini belum dapat diartikan sebagai suatu pemecahan kekuasaan, namun akan diartikan sebagai suatu pemecahan kekuasaan. Artinya bahwa kapasitas pokok sebagai mana ditunjukkan dan diserahkan kepada berbagai individu. Namun selebihnya kerjasama antara fungsi ini sangat penting untuk pelaksanaan asosiasi dalam kerangka pemungutan suara. DPR merupakan salah satu adalah andalan negara di samping lembaga pemimpin pemerintah dan hukum. Sistem pemerintahan Republik Indonesia secara mutlak bahwa baik sebelum atau setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, susunan trias politika dilakukan pada sistem pemerintahan Republik Indonesia, tetapi pelaksanaan urutan trias politika sebenarnya tidak utuh dengan sepenuhnya. Berhubungan dengan proses trias politika pada susunan pemerintahan Republik Indonesia atas Undang-Undang Dasar 1945, baik sebelum ataupun setelah amandemen, dapat diartikan jika pemisahan kekuasaan berdasarkan fungsi negara pada sebuah pemerintahan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum kemerdekaan. Faktanya bukan cuma legislatif, presiden, dan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi, tetapi berbagi lagi menjadi kekuasaan keuangan. Inti trias politika yang dikemukakan oleh Montesquieu, seorang filsuf asal Prancis, adalah menjelaskan bahwa kekuasaan negara dipisahkan menjadi tiga komponen kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, yang membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif melaksanakan undang-undang, kekuasaan yudikatif yang mengadili bila terjadi pelanggaran atas undang-undang. Menurut Montesquieu, untuk tegaknya negara demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara ke dalam organ-organ legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan ini terwujud untuk melindungi hak-hak warga negara, sebab jika ketiga kekuasaan negara itu berada di satu tangan, maka kebebasan akan berakhir. Montesquieu menegaskan bahwa kemerdekaan individu terhadap tindakan sewenang-wenang pihak kekuasaan akan terjamin apabila ketiga kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif diadakan pemisahan mutlak suatu sama lain. Yang kedua, teori demokrasi. Konsep demokrasi lahir dari Yunani kuno antara abad ke-4 sebelum Masehi sampai dengan abad ke-6 sebelum Masehi. Demokrasi yang dipraktikkan pada waktu itu adalah demokrasi langsung. Artinya hak rakyat untuk membuat keputusan politik
dijalankan secara langsung oleh seluruh rakyat. Pada abad ke-18, konsep demokrasi mulai berkembang dengan teori-teori dari para filsuf seperti James Jacques dan John Locke dan Montesquieu. Mereka memperkenalkan ide-ide tentang hak asasi manusia, kebebasan, pemisahan kekuasaan yang menjadi dasar bagi konsep modern tentang demokrasi. Sebagai pemerintahan di tangan rakyat, mengandung pengertian tiga hal, yaitu yang pertama, pemerintahan dari rakyat, government of the people. Pemerintahan dari rakyat merupakan suatu pemerintahan yang sah. Adalah pemerintahan yang dapat pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi. Yang kedua, pemerintahan oleh rakyat, government by the people. Pemerintahan oleh rakyat merupakan bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat, bukan atas dorongan pribadi. Yang ketiga, pemerintahan untuk rakyat, government of the people. Pemerintahan untuk rakyat merupakan kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah, harus dijalankan sesuai dengan kepentingan rakyat. Tiga jenis model pokok demokrasi. Yang pertama, demokrasi partisipatif atau demokrasi langsung. Yang kedua, demokrasi liberal atau demokrasi perwakilan. Yang ketiga, demokrasi yang didasarkan atas model atas suatu partai. Selanjutnya, isi teori demokrasi. Isi teori demokrasi terdapat beberapa bagian. Yang pertama, kekuasaan rakyat. Yang kedua, kebebasan berpendapat. Yang ketiga, perlindungan hak asasi manusia. Yang keempat, keadilan dan keseimbangan kekuasaan. Yang kelima, hukum dan keadilan. Lanjut ke teori negara berdasarkan atas hukum. Latar belakang teori negara berdasarkan hukum atau legal positif berasalkan dari konteks politik, sosial, dan filsafat pada abad ke-19. Pada masa itu, terdapat banyak perubahan dalam politik dan hukum, serta perkembangan dalam pemikiran filsafat. Teori negara berdasarkan atas hukum, legal positif, adalah suatu pandangan atau teori mengenai hukum dan negara yang menekankan bahwa hukum adalah suatu peraturan yang dibuat oleh penguasa dan harus diterapkan secara objektif tanpa dipengaruhi oleh nilai-nilai lain, nilai-nilai moral dan atau keadilan. Selanjutnya, negara hukum merupakan negara yang seluruh aksinya didasarkan atas dan diatur oleh hukum. Teori negara hukum menyajikan konsep-konsep atau ide berdasarkan pembangunan negara hukum yang baik, berbagai cara hidup bersama, bermasyarakat, dan bernegara, yang dapat melindungi berbagai kepentingan dan mengatur cara penyelesaian jika terjadinya benturan antara berbagai kepentingan dengan berpijak pada prinsip tegaknya kepastian hukum. Terwujudnya rasa keadilan serta kedamaian antara berbagai pihak yang berkepentingan tersebut dan sekaligus memberi arahan kepada kehidupan yang lebih baik.
Konsep negara hukum berdasarkan wilayah tradisi hukumnya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, konsep negara hukum Rechtsstaat. Penegakan hukum berarti penegakan hukum yang ditulis dalam undang-undang sesuai dengan paham legisme pada bahwa hukum identik dengan undang-undang dasar sehingga ada kepastian hukum. Dua, konsepsi negara hukum the rule of law. Konsepsi negara hukum the rule of law, penegakan hukum bukan berarti penegakan hukum tertulis, tetapi yang terpenting adalah penegakan keadilan hukum, sehingga penegakan hukum tidak berarti penegakan hukum yang ditulis dalam undang-undang semata, bahwa hukum tertulis tersebut lebih disimpangi oleh hakim jika memang dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan hukum. Yang keempat, teori negara berkonstitusional. Teori negara berkonstitusional berasal dari pemikiran-pemikiran filsafat, politik, dan hukum yang berkembang di Eropa pada abad ke-17 dan ke-18. Locke mengemukakan bahwa pemerintahan yang baik harus didasarkan pada sebuah konstitusi yang mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat. Teori negara berkonstitusional berasal dari konsep berdasar bahwa kekuasaan pemerintah harus dibatasi dan diatur oleh konstitusi yang telah disepakati bersama. Konstitusi adalah dokumen hukum yang menyatakan hak-hak dan kewajiban warga negara serta mengatur secara cara untuk membatasi kekuasaan pemerintah. Selanjutnya, negara konstitusional bukan sekedar konsep formal, tetapi juga memiliki makna normatif. Secara historis, munculnya pemerintahan konstitusional senantiasa berhubungan dengan terbatasnya negara dan kekuasaan para pengelolanya. Karena itu, Daniel Lev memandang konstitusionalisme atau abstraksi yang sedikit lebih tinggi daripada rule of law atau Rechtsstaat. Berarti paham negara terbatas di mana kekuasaan politik resmi dikelilingi oleh hukum yang jelas dan yang menerimanya akan mengubah kekuasaan menjadi wewenang yang ditentukan secara hukum. Negara konstitusional adalah suatu negara yang melindungi dan menjamin terselenggaranya hak-hak asasi manusia dan hak-hak sivil lainnya, serta membatasi kekuasaan pemerintahnya secara berimbang antara kepentingan penyelenggaraan negara dan warga negaranya. Pembatasan yang maksud tertuang di dalam suatu konstitusi, jadi bukan semata-mata karena negara yang dimaksud telah memiliki konstitusi. Dalam pengertian konstitusionalisme harus dipenuhi beberapa syarat. Yang pertama, bahwa pengakuan dan deklarasi hak-hak asasi manusia merupakan persyaratan mutlak bagi setiap deklarasi kemerdekaan suatu negara. Dan yang kedua, kekuasaan rakyat atau kedaulatan
harus diselaraskan dengan keadilan. Dan ketiga, kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat tidak hanya perlu dicatat dalam istilah yang jelas, tetapi harus diwujudkan pula dalam pasal-pasal yang jelas di dalam Undang-Undang Dasar. Demikian juga seperti dikatakan oleh Greg Russell dalam jurnal Demokrasi, bahwa teori konstitusional tak bisa bisa tidak pemerintahan harus adil dan bertindak bijaksana bukan hanya dari sudut pandang perasaan mayoritas, namun juga diiringi ketaatan terhadap hukum yang lebih tinggi tingkatnya, yang oleh deklarasi kemerdekaan dinyatakan sebagai hukum-hukum alam dan Tuhan penguasa alam. Yang kelima, ajaran negara kesejahteraan atau welfare state. Konsep negara kesejahteraan sendiri dinamakan dengan konsep welfare state. Konsep welfare state secara setingkat dapat didefinisikan di mana pemerintahan dianggap pemegang peran penting dalam menjamin kesejahteraan bagi setiap warga negaranya. Konsep ini berasal dari ide bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar negara dan membantu mereka dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi. Negara harus terlibat aktif dalam memastikan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakatnya. Hmm, substansi pada yang kelima, ajaran negara kesejahteraan atau welfare state. Konsep negara kesejahteraan sendiri dinamakan dengan konsep welfare state. Konsep welfare state secara setingkat dapat didefinisikan di mana pemerintahan dianggap pemegang peran penting dalam menjamin kesejahteraan bagi setiap warga negaranya. Konsep ini berasal dari ide bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar negara dan membantu mereka dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi. Negara harus terlibat aktif dalam memastikan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakatnya. Hmm, Substansi pada konsep negara kesejahteraan. Negara berkewajiban memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya dengan memberi pelayanan, sarana maupun prasarana bagi masyarakatnya. Semua kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, pelayanan, kesehatan menjadi tugas dan tanggung jawab negara. Dan pencerminan atau lambang dari suatu negara yang berstatus merdeka adalah pemerintah. Dalam hal ini direpresentasikan oleh presiden. Negara kesejahteraan menunjukkan sebuah model ideal membangun yang lebih difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang mempunyai kesejahteraan umum, sebagaimana termaktub dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar, adalah negara yang menganut paham kesejahteraan.
Hal ini tercermin dari tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan ke seluruh tumpah daerah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial. Ciri utama dari negara ini adalah munculnya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganya. Dengan kata lain, ajaran welfare state merupakan bentuk konkret dari peralihan prinsip Staatsstaatsverbinding yang membatasi peran negara dan pemerintah untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjadi state yang menghendaki negara dan pemerintah aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum di samping menjadi ketertiban dan keamanan. Ideologi welfare state mengajarkan tentang peran negara yang lebih luas ketimbang sekedar sebagai penjaga malam yang oleh dikat, dikatakan bahwa lapangan pekerjaan pemerintah suatu negara, hukum modern yang luas yaitu bertugas menjaga keamanan dalam arti kata yang seluas-luasnya, yakni keamanan sosial di segala bidang kemasyarakatan dalam suatu welfare state, sehingga itu para pemikir kenegaraan menyatakan bahwa masa ekonomi liberal telah ditinggalkan. Sistem ekonomi liberal klasik diganti dengan sistem ekonomi yang dipimpin oleh pusat. Eh, State standing telah digantikan oleh state bemoenis. Pemisah antara negara dengan masyarakatnya telah ditinggalkan. Ideologi negara kesejahteraan, welfare state, menjadi landasan kedudukan dan fungsi pemerintah oleh negara modern. Konsep negara kesejahteraan lahir atas dasar pemikiran oleh untuk melakukan pengawasan dan ketaatan terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara, khususnya eksekutif, yang pada masa monarki absolut telah terbukti bahwa melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Konsep negara kesejahteraan ini yang mengilhami sekaligus obsesi pada aktivis pegerak kemerdekaan bangsa Indonesia, khususnya Bung Hatta selaku pejuang dan pendiri negara Republik Indonesia. Di latar belakangi pemikiran-pemikiran para pendiri negara, utamanya Bung Hatta, maka Undang-Undang Dasar Negara 1945 mengandung semangat ke arah membentuknya model negara kesejahteraan dan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, yaitu yang pertama, mengontrol dan mendayagunakan sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan Republik. Eh, yang kedua, menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata. Eh, yang ketiga, mengurangi kemiskinan. Yang keempat, menyediakan asuransi sosial, pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin. Yang kelima, menyediakan subsidi untuk layanan sosial dasar bagi disadvantaged people. Yang keenam, memberi proteksi sosial bagi setiap warga negara. Dalam mewujudkan tujuan-tujuan pokok tersebut, menurut konsep negara berideologi,
welfare state diperlukan keterlibatan dan intervensi negara atau pemerintah dalam bentuk regulasi sehingga tujuan tersebut dapat terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, khususnya melalui sektor pertambangan yang menguasai hajat hidup. Orang banyak seba Orang banyak sebagaimana telah dirumuskan secara eksplisit dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 3 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam di dalam di, Yang keenam, ajaran sistem pemerintahan. Teori sistem pemerintahan adalah sebuah konsep atau pandangan tentang bagaimana pemerintahan berfungsi sebagai sebuah sistem. Teori ini menganggap pemerintah sebagai suatu sistem yang kompleks yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi dalam saling mempengaruhi satu sama lain. Secara garis besar, ada tiga sistem pemerintahan yang dikenal di dunia. Yang pertama, sistem pemerintahan presidensial. Yang kedua, sistem pemerintahan parlementer. Dan yang ketiga, sistem campuran. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem presidensial merupakan sistem pemerintahan yang terpusat pada presiden sebagai kepala yang sekaligus sebagai kepala negara. Keduanya merupakan cabang eksekutif. Kes- Kesimpulannya, dari 6 teori tadi, berikut adalah beberapa kesimpulan dari dasar-dasar teori sistem. Yang pertama, sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berinteraksi dan berhubungan satu sama lain. Dua, sistem dapat dilihat dari berbagai sudut pandang atau perspektif tergantung pada tujuan atau kepentingan pengamat. Yang ketiga, sistem memiliki batas yang memisahkan antara sistem dan lingkungannya. Dan yang keempat, sistem memiliki tujuan dan fungsi tertentu yang ingin dicapai. Selanjutnya, yang kelima, sistem memiliki input dan output, di mana input adalah masukan yang diterima dari lingkungan dan output adalah hasil atau produk yang dihasilkan oleh sistem. Dan yang keenam, sistem dapat digambarkan dengan model matematis atau model konseptual yang memudahkan dalam memahami menganalisis sistem. Yang yang ketujuh sistem memiliki sifat emergen, yaitu sifat yang muncul sebagai hasil dari interaksi antara bagian-bagian sistem. Baik, eh, sekian dari penjelasan materi saya yang saya jelaskan tentang dasar-dasar teori sistem. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan
Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.